Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Akbar. Perkenalkan nama saya Aldida Sufar dengan NIU 461102. Pada kesempatan ini saya akan membuat video SEL in Practice untuk chapter 2, 4, dan 5. Baik, untuk pertama kita langsung ke chapter 2. Pertama-tama kita membuka project yang metafor employee data. Kemudian yang pertama kita membuka employee list. Kemudian kita diperintahkan untuk hire date. Kita coba untuk dia dilakukan profile. Nah, ternyata untuk dilakukan profile tidak bisa, jadi bisa disimpulkan bahwa untuk tipe data yang date itu tidak bisa digunakan dalam profile. Terus kemudian kita coba untuk statistik. Nah, dari sini muncul data statistik dari hire date, di mana ada 5 teratas dan 5 terbawah, terus kemudian ada range, positif, dan zeros-nya. Selanjutnya, kita kembali lagi ke employee list. Kemudian untuk yang kedua, kita quick sort bagian bonus 2002. Kita geser, cari bonus 2002. Kita quick sort. Di sini ada dua pilihan. Untuk yang ascending di sini menampilkan dari data terkecil ke terbesar. Kemudian untuk descending ini dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk quick sort COM 2002. Baik, berarti ini kita ke bagian advanced metaphor. Kemudian kita cari COMS 2002. Di sini kemudian kita ascending. Kemudian ini terurut dari yang terkecil ke terbesar, kemudian descending sebaliknya dari terbesar ke terkecil. Kemudian di sini kita lakukan statistik. Di sini muncul ya, jadi ada 5 teratas dan 5 terbawah. Kemudian ini juga ada data spesifiknya. Kemudian kita juga terapkan profile. Nah, di sini lebih sederhana, ada total value, absolute value, minimum, dan maksimum. Kemudian kita kembali lagi untuk yang keempat, kita cari total komisi dari 2002. Nah, dari sini kita klik dulu, kemudian kita analyze dan total fields. Nah, ditemukan total komisi di 2002 yaitu 91.471. Kemudian di sini kita bisa melakukan adjusting dari tabel sehingga kita bisa melihat dalam satu tampilan. Kita geser. Nah, ini ya, jadi kita sudah adjusting. Baik, selanjutnya kita akan ke chapter selanjutnya. Untuk selanjutnya, untuk chapter 4, kita gunakan project yang SEL tutorial metaphor. Yes. Kemudian di sini kita ke credit cards metaphor. Kemudian pertama kita mencari newbal yang lebih dari 1000 dan membuatnya dalam tabel baru. Dari sini kita klik sini, kita klik newbal lebih dari 1000. Kita verify. Oke. Nah, di sini kemudian kita ekstraknya sebagai tabel. Di sini CCM greater than 1000. Klik. Oke. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian yang kedua, di sini kita diinstruksikan untuk mencari. Baik. Nah, di sini kita pertama bandingkan dulu total transaksi keseluruhannya, itu ada 200 transaksi. Kemudian kita terapkan filter di mana newbal yang lebih dari 2000. Kita filter. Kemudian kita count records. Jadi totalnya ada 53 transaksi. Jadi bandingannya tadi yang 200, sekarang 53. Kemudian kita terapkan juga ke tabel yang baru tadi kita buat. Untuk jumlah keseluruhannya di sini ada 65 records. Nah, untuk kita filter kembali newbal yang lebih dari 2000, kita verify, kemudian oke, terus kemudian kita count records lagi. Nah, di sini juga ada 53 transaksi. Kemudian untuk eksersis selanjutnya, kita mencari newbal yang lebih dari 2000 dan past due amount yang lebih dari 0. Yang dari keseluruhannya dulu, kita pastikan filternya hapus, kemudian kita filter newbalnya yang lebih dari 2000, kemudian past due amount-nya lebih dari 0. Verify. Oke, dari sini kemudian kita count records. Jadi totalnya ada 12 transaksi. Ini coba kita terapkan di sini. Jadi pertama dari newbal yang lebih dari 2000 dan past due amount yang lebih dari 0. Kemudian verify, kemudian oke, dan kemudian kita count records. Baik, di sini totalnya juga ada 12. Selanjutnya untuk exercise selanjutnya kita mencari newbal yang memiliki 0 dan import type. Jadi kita kembali ke sini, pastikan filternya kosong, kemudian kita cari newbal yang sama dengan 0, kemudian oke. Nah, dari sini kita ekspor ke text file. Jadi kita
data, export to other, ini view text. Di sini kita simpan sebagai CCM. Oke, nah di sini sudah tersimpan di sampel data files. Kita cek di sini. Ya, ini tampilannya. Baik, untuk selanjutnya, eksersis selanjutnya kita mencari newbal negatif, kemudian ekspor ke akses. Ini kita hapus dulu, kemudian newbal kurang dari 0, kemudian kita verify. Nah, dari sini kita ekspor, kita klik view, pilih ini yang akses, kemudian ini. Oke, di sini sudah terlihat, kita cari tampilan filenya, kita tunggu seperti ini. Tuh. Untuk selanjutnya kita hapus filternya, kemudian untuk yang ke-6 kita mencari total column fields. Ini kemudian kita analyze, kemudian total fields, totalnya adalah 3.872,2. Kemudian kita kembali lagi, dari sini kita mencari yang lebih besar daripada 10. Jadi klik ini, kemudian ini lebih dari 10, kita kemudian oke. Nah, di sini kita count records, totalnya ada 60 transaksi. Kemudian untuk yang ketujuh, di sini kita wants to know total current balance, kita mencari total newbal fields. Berarti kita hapus dulu filternya, di newbal, terus kita analyze total fields. Total keseluruhannya adalah 286.315,79. Kemudian yang ke-8, kita mencari credit limit yang melebihi 10.000. Jadi ini kita pastikan filternya kosong, kemudian credit limit yang melebihi 10.000. Kemudian verify. Kemudian oke. Nah, di sini totalnya ada 2. Selanjutnya kita ke chapter selanjutnya. Ya, untuk yang chapter 5, kita buka bagian Trans April. Nah, dari sini yang pertama kita mencari jumlah dari airfare, hotel stays, dan rental cars. Baik, di sini ya, kita bisa identifikasi dari description-nya. Kemudian pertama-tama kita ke filter. Kemudian dari filter ini kita bisa tulis. Kemudian ini yang codes, kita pakai yang codes, identifikasi dari codesnya. Kemudian untuk airfare itu dimulai dari 3.000 sampai 3261. Dari sini kita verify. Oke. Nah, dari sini kita count records-nya itu ada 37, kemudian total fields-nya di bagian amount, kemudian total fields, di sini totalnya ada 21.692,10. Dan kita di sini tinggal mengedit untuk hotel itu mulai dari 3507, terus kemudian sampai 3750. Kita enter, dari sini kita cari count records-nya itu 47, kemudian total fields di bagian amount-nya adalah 23.443. Kemudian selanjutnya untuk rental di sini mulai dari 3352 sampai 3427. Enter. Nah, di sini bisa langsung terlihat ya kalau transaksinya ada 4, kemudian total fields-nya itu ada 2.112,65. Kemudian untuk yang kedua, kita mencari total dari British Airways flights. Di sini ada 2 cara. Untuk cara cepatnya kita cari dulu British Airways. Nah, di sini kita bisa langsung klik kanan, klik filter equal. Nah, di sini langsung muncul yang sama, British Airways ada 2 transaksi. Kemudian amount, kita cari total fields-nya. Totalnya adalah 672,93. Kemudian untuk cara yang kedua itu kita bisa dengan cara klik filter, kemudian kita ketik match. Ini kode dari British Airways itu ada 3005. Sini kita filter, kemudian oke. Sini ada muncul 2 sama seperti tadi, amount-nya total fields-nya sama 672,93 gitu. Dan untuk yang ketiga kita mencari total food related expenses dari restoran, fast food sama restoran sama catering. Nah, di sini kita langsung dengan ini, kemudian kita ketik match in codes. Di sini untuk restoran itu kodenya 5812. Kemudian kita verify. Oke. Nah, di sini sudah terlihat jumlahnya. Dan di sini kita total fields itu 7.626.
Kemudian kita tinggal edit untuk fast food itu kodenya 5814. Kita enter di sini langsung kita total field semuanya 1664. Kemudian untuk sisanya yang catering itu kodenya 5811. Nah, terus sekian kita total field totalnya ada 9023. Tuh. Nah, untuk itu secara terpisah untuk ketiganya berarti tinggal kita tulis secara berurutan mulai dari restoran 5812, kemudian koma 5814 untuk fast food, kemudian untuk catering itu 5811. Oke, nah ini muncul semua. Di sini kita langsung total field saja amount-nya. Totalnya adalah keseluruhannya 18.314,02. Kita hapus filternya. Kemudian exercise berikutnya adalah kita mencari internal department yaitu dari customer number yang mulai dari 0. Nah, ini caranya kita filter, kemudian kita klik rumusnya adalah match. Ini eh, ini kemudian kita verify terlebih dahulu. Nah, jadi di sini langsung muncul ya untuk customer number yang berawalan dari 0. Nah, di sini bisa kita catat terlebih dahulu untuk exercise berikutnya. Di sini amount-nya kita klik, kita analyze, kemudian kita fields. Totalnya adalah itu 44, 11. Kemudian kita kembali, eh, kita cari yang eksternal. Untuk eksternal berarti selain ini berarti kita tambahkan tulisan not. Kemudian kita verify. Nah, di sini adalah yang berawalan tidak selain 0, berarti dia external clients. Kemudian kita tulis amount-nya, itu total feeds-nya ada sekian. Kita catat, ada 95. Selanjutnya, kita mencari percentage dari yang internal dan eksternal. Nah, di sini kita hapus filter dulu, kita cari amount keseluruhannya. Jadi field amount, kemudian analyze, total fields, total keseluruhannya, itu adalah 139. Baik, filternya untuk mencari percentage-nya kita klik window, ya, klik window, kemudian show command line. Nah, dari sini kita klik this dan kita tulis yang internal tadi. Bagi jumlah keseluruhannya. Muncul presentasinya internal adalah 32%. Kemudian kita cari yang eksternal. Untuk yang eksternal berarti kita ketika di list di sini. Terus kemudian eksternal per jumlah keseluruhannya kita kali 100. Presentasinya adalah 68%. Exercise selanjutnya kita diperintahkan untuk classify untuk melihat total transaksi per customer number. Nah, caranya kita klik sample, kemudian kita klik analyze, kemudian classify. Di bagian classify nya kita pilih customer number dan untuk total fields kemudian oke. Okay. Nah, di sini muncul tabel seperti ini. Bentuknya juga bisa kita ganti, caranya sama. Classify, nya kita customer number, bentuknya kita sebagai file, kemudian kita nah, di sini muncul juga kita sambar total transaksinya berapa, dan di sini bisa ini bisa kita hapus. Baik, sekian untuk video praktek kali ini dan kita akhiri dengan save saja. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.